Assalamualaikum, salam sejahtera. Fungsi pemimpin itu berani, tegas dalam menjalankan tugasnya, tentunya berdasarkan konstitusi. Tidak perlu takut mengambil suatu sikap, sesuatu hal yang sudah lama berjalan, ternyata itu tidak ada muatan kebenarannya, terus kita takut mengambil sikap. Itu bukan pemimpin. Pemimpin itu harus berani mengambil tindakan sekalipun bertentangan dengan orang lain, tapi itu bukan suatu kebenaran. Lah, di sini saya lihat ada sikap kesatria, sikap tegas, berani melawan arus, tapi dalam koridor kebenaran. Dalam koridor NKRI. Dalam koridor seorang pemimpin itu harus menaungin semua warga negara Indonesia. Tidak boleh seorang pemimpin itu punya kacamata sebelah, sekalipun kepada lawannya. Itu sudah pernah dicontohkan saat ini oleh Presiden kita Jokowi. Berapa banyak orang membenci Jokowi, tapi Jokowi tidak pernah memandang mereka itu lawan atau musuh. Dengan lontaran kata-kata melawan mereka. Sampai dengan yang FPI pun juga, dengan rombongan badut-badut politik, Amin Rais, Gatot is the gang, tidak pernah Jokowi menanggapin mereka. Tapi tetap dipandang sama Jokowi, mereka tuh tetap warga negara. Ini pemimpin. Lah, hari ini saya mendengar berita yang cukup berani. Emang membawa negeri yang besar ini harus punya pikiran yang besar. Jangan sempit. Berpikir maslahat bangsa ini sampai masa depan. Dan bangsanya, dia harus menjaga dan melindungi. Datang dari seorang pangap, Jenderal Andika, yang cukup tegas, tanpa basa-basi, dan komunikatif. Tidak menjatuhkan orang yang salah, tapi orang itu diajak berpikir. Ini pemimpin yang bagus. Jenderal Andika mengatakan untuk memasuk AKABRI. Dia punya putusan itu semua yang manusiawi, saya lihat. Dia pertama menghapus tentang perawan. Apa terus orang tuh kalau sudah nggak perawan itu hina? Apa orang tuh nggak perawan tuh setengah manusia? Apa kok manusia dilihat dari segi keperawanannya? Apa terus orang tuh sudah maaf, pernah diperkosa, hilang perawannya, terus hilang kesempatan dia untuk masuk AKABRI. Padahal dia tuh punya potensi yang hebat. Ini tidak adil. Tapi Jenderal Andika menyuarakan keadilan. Di lain perawan lagi tentang renang. Itu hal sepele. Tapi Jenderal Andika mewakili bangsa ini, tidak semua derajatnya sama. Tidak semua itu ekonominya sama. Lah, kalau orang punya penghasilan banyak, bisa tiap hari dia renang, bisa tiap hari dia mungkin belajar banyak. Tapi kita harus melihat, Indonesia ini nggak semuanya merata. Ada daerah terpencil, tapi dia juga punya hak untuk mengabdi di negeri ini. Dan bisa dipoles, jadi orang besar. Kebanyakan tuh orang besar dari orang yang kosong, nol. Berapa banyak jenderal? Mungkin Pak Andika itu juga bukan orang kaya raya dulu. Pak Harmoko, riwayatnya cuma susah. Tapi punya prestasi ini hari. Orang yang dari kecil itu menjadi orang besar, dia tidak akan lupa dengan yang kecil. Nah, ini Jenderal Andika ini berani, saya lihat. Dia menghapus tadi renang juga, dia bilang. Kesian kalau orang nggak punya tempat renang. Sementara orang yang punya fasilitas renang bisa tiap hari. Akhirnya orang-orang kecil ini nggak pernah bisa dapat tempat. Jadi perlu ada penilaian. Jangan orang kota dengan orang di kampung dinilainya sama, jangan. Tapi yang pasti kita lihat potensi ini orang. Ini orang bisa dibina. Dan saya yakin AKABRI bisa membina orang jadi orang hebat. Orang nggak bisa jadi orang hebat. Itu memang pendidikan hebat di AKABRI. Lah, ini Jenderal Andika sudah menghapus itu. Bagi saya ini bukan hal yang kecil. Tapi sesuatu yang besar. Pemerataan. Mungkin Jenderal Andika dulu mungkin orang nggak punya. Jadi dia merasakan gimana orang nggak punya itu bisa dapat tempat. Jangan cuma harus dikuasai orang kaya. Tentang pendidikan, kata Jenderal Andika, kita lihat attitude-nya, akademiknya. Kita lihat ijazahnya. Dan ijazah pun juga bisa dilihat, saya yakin Jangan disamakanlah EQ orang-orang yang di dalam kota dengan di daerah. Jangan disamakan. Kita ukur manusia dengan Dengan wilayah setempatnya. Yang tadi Pak Jenderal Andika bilang, kalau orang nggak punya kolam renang, ya jangan dipaksa ahli renang. Tapi nanti dibina di AKABRI, dia jadi berenang. Semua bisa dibina. Kan ada masa penilaian itu. Tapi yang lebih hebat lagi Tentang keluarga dari ex-PKI. Menurut Jenderal Andika, bisa dia masuk.
Tapi dasarnya apa lagi? Undang-undang. Kalau dia ada keturunan dari apa? Pelaku kejadian tahun 65-66. Ya, itu berarti gagal. Apa? Bentuknya apa itu? Dasar hukumnya apa? Izin TAP MPRS nomor 25. Oke, sebutkan. Apa yang dilarang oleh TAP MPRS? Siap. Yang dilarang dalam TAP MPRS nomor 25, satu, komunisme, ajaran komunisme, organisasi komunis, maupun organisasi underbow dari komunis tahun 65. Yakin ini? Siap, yakin? Cari, buka internet sekarang. Ya. Yang lain saya kasih tahu nih. TAP MPRS nomor 2566. Satu, menyatakan PKI sebagai organisasi terlarang. Tidak ada kata-kata underbow segala macam. Menyatakan komunisme, Leninisme, Marxisme sebagai ajaran terlarang. Itu isinya. Ini adalah dasar hukum. Ini legal ini. Tapi tadi yang dilarang itu PKI. Oke, satu. Kedua adalah ajaran komunisme, Marxisme, Leninisme. Itu yang tertulis. Keturunan ini melanggar TAP MPR apa? Dasar hukum apa yang dilanggar sama dia? Siap, tidak ada. Jadi jangan kita mengada-ada. Saya orang yang patuh peraturan perundangan. Ingat ini. Kalau kita melarang, pastikan kita punya dasar hukum. Zaman saya tidak ada lagi keturunan dari apa? Tidak. Karena apa? Saya menggunakan dasar hukum. Karena yang dilarang itu ajarannya, bukan orangnya. Bisa saja orang itu semua pernah tersesat. Tapi apakah terus orang itu tersesat selamanya? Orang semua itu pernah bodoh. Orang pinter nih semua dulu pernah bodoh. Jadi jangan orang menolak apa? Yang dihukumi waktu dia saat bodoh. Jangan. Ada masanya dia jadi orang pinter. Lah, di sini Jenderal Gia benar. Karena aturan konstitusi tapi apa? Tentang ajarannya. Lah, sekarang ajarannya sudah selesai. PKI ini sudah nggak ada. Lah, terus kenapa dibebankan kepada keturunannya? Itu saya dari dulu sudah nggak bisa terima. Tidak ada dosa abadi. Dalam ketuhanannya nggak ada dosa abadi. Tuhan ada masanya orang boleh tobat. Kalau orang ada tobat kita terima. Saya yakin dulu orang yang terlibat ke PKI itu bisa jadi bukan karena kecerdasan dia, bisa karena kebodohannya. Lah, orang bodoh nggak boleh diadilin sesat dong. Dan apalagi sekarang sudah berapa regenerasi. Andai kan kalau ada yang masuk sekarang akabri umur 18 tahun mungkin sudah 3 generasi. Masa orang-orang yang GS30S ini tidak boleh mengabdi buat negara sendiri? Seperti dia nih bangsa yang nanti sampai kiamat menjadi bangsa kelas 2. Ini bahaya. Ini api dalam sekam. Harusnya apa? Pinalah mereka. Saya yakin no, banyak orang PKI pasti yang baik. Kalau orang PKI ini semua mau dicap karena dia jadi ajaran sesat, sampai kiamat di negeri ini harus jadi kelas 2, nggak boleh masuk pegawai negeri, nggak boleh masuk TNI. Ini dia besok akan bisa membuat kekuatan. Justru pemimpin yang begitu apa? Yang akan menyiapkan bom untuk generasi yang akan datang. Kalau emang PKI itu juga dilarang orangnya, harusnya juga HTI juga dilarang dong. FPI juga dilarang kan? Karena ketetapan apa? Dia dianggap suatu ajaran sesat yang tidak sesuai dengan koridor bangsa Indonesia yang berpahamkan, berazaskan Pancasila. Tapi nggak boleh begitu dong. Jadi saya mintalah, ini ada ribut-ribut berapa kadrun menyerang. Mau saya lucu-lucu aja, ada seorang mantan jenderal namanya Gatot, tapi minder sama PKI, minder sama bayangan, padahal nggak ada orangnya PKI itu. Tapi keluar-keluar sok lebih PKI dari PKI. Bilang nuduh ini PKI waspada PKI. Anda bermain-main Pak Gatot. Anda seorang jenderal harusnya membawa bangsa ini bermental patriot, bukan bermental pecundang, takut sama bayang-bayang. Berapa sih PKI? Kecil. Tapi Anda menit, Anda besarkan seperti Anda lebih tahu PKI. Tapi yang lucu Anda jadi jenderal nggak pernah nangkap satu PKI. Inilah. Tapi alhamdulillah, saya melihat Jenderal Andika ini punya kebersihan hati, ketulusan. Dia ingin membawa bangsa ini ke depan lebih baik. Tidak ada dosa warisan.
manusia bisa berdosa. Bisa jadi mungkin orang tuanya pembunuh, anaknya orang baik. Bisa jadi. Dan bisa jadi bapaknya orang baik, anaknya pembunuh. Itu bisa jadi aja. Jadi tidak ada jaminan kalau anak PKI harus buruk. Terus anak orang baik harus baik. Enggak. Buktinya HTI sekarang dari keluarga baik-baik dulu. Tapi punya gerakan apa? Ingin mengganggu negeri ini. EPI. Jadi nggak ada itu. Hapuskan stigma ex-PKI itu sudah nggak ada. Buang itu. Tidak ada suatu bangsa apapun pernah berbuat salah kok. Tuhan aja juga membuka maaf. Kalau andaikan ini kelompok-kelompok kadrun sering mau nyerang Pak Andika itu hapus saja juga berarti HTI. Nggak boleh keluarga HTI. Lama-lama bahaya. Ahmad Qasudin tuh yang cuap-cuap, yang sok Islam, sok ini, di mana tempat ada dia, hati-hati sama ini. Karena apa? Dia akan mengekspor hal-hal paham-paham yang anti negara. Jadi siapapun yang menolak sikap Pak Andika ini, berarti dia apa? Tidak berjiwa besar. Setiap warga negara itu punya hak yang sama. Banyak orang anak PKI yang baik. Dan tidak menjamin orang yang baik pasti baik. Jadi pinter-pinterlah, saya yakin AKABRI punya wadah yang hebat. Saya melihat AKABRI itu hebat kok. Mereka tuh dididik punya sumpah kok. Punya kesatria. Bayangkan aja. Kerja dia untuk mati buat negeri. Ini nggak gampang. Emang mental mereka sudah dididik apa? Mati itu bukan halangan. Saya lihat tentara di Papua semua. Mereka tertawa. Padahal ingin menghadapi mati. Tapi itulah namanya mental AKABRI. Mental TNI. Mental polisi. Dia emang menggadaikan nyawanya itu. Begitu masuk, nyawanya itu untuk negara. Yang saya ini mungkin belum tentu. Jadi saya dukung sebanyak mungkin Pak Jenderal Andika, ini namanya pemimpin. Berani membawa negeri ini, berani mendobrak sesuatu yang nggak benar, dikoreksi menjadi benar. Dan kalau semua jenderal seperti Pak Andika ini, saya yakin kita besok bersatu, solid. Tidak ada merasa, oh saya ini sudah nggak dianggap warga negara. Jangan. Semua warga negara punya hak yang sama. Selama dia niat baik untuk negeri ini. Kita tidak perlu takut. Ini negara sudah kuat, sudah settle, sudah bermartabat. Jadi tidak usah ditakut-takutin dengan bayang-bayang isu PKI, isu ini enggak. Dilibas. Coba nongol. Mau nantang HTI, mau nantang EPI, mau nantang PKI, dilibas habis. Saya nggak benci kok sama orang-orang HTI, sama EPI dan PKI. Ayo, tidak usah malu lah. Orang pernah salah, tidak ada orang suci. Orang itu pasti pernah dosa. Tidak ada orang berdosa itu tidak punya masa depan. Orang suci pun juga harus punya masa lalu. Jadi mari kita sama-sama. Saya dukung Pak Jenderal Andika bikin ini perubahan. Mari kita semua bersaudara. Nggak ada lagi warga negara kelas 2. Nggak ada lagi XX atau XPKI, XHTI, XPEPI. Cukup yang dilarang itu ajarannya. Dan ajarannya sudah ditutup, selesai. Itu aja mungkin jaga negeri ini. Jaga persatuan, jaga kesatuan. Kita song-song Indonesia ke depan menjadi negara besar. Bangsa yang besar harus berpikir besar. Bukan memikirkan masa lalu. Lupakan masa lalu, berpikir masa depan lebih baik. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum.